Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 1 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah kolbu, tempat kebaikan dan tempat keburukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa kolbu itu mempunyai pengertian jantung. Jadi dalam bahasa Arab pengertian kolbu adalah jantung. Kemudian secara medis jantung itu ada dua. Jadi ada jantung yang sebelah kiri dan ada jantung yang sebelah kanan, atau yang disebut dengan jantung kiri, kolbu kiri disebut jantung kiri, atau kolbu kanan disebut jantung kanan. Mari kita renungkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Allah berfirman, "Walaisa 'alaikum junahum fima akhta'tum bihi." Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian hilaf padanya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi yang berdosa itu adalah apa yang disengaja oleh kolbu kalian. Artinya berdosa ketika sudah ada larangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa terdapat kolbu tempat kebaikan dan kolbu tempat keburukan atau tempat dosa. Nah, sekarang permasalahan timbul itu bagaimana menentukan kolbu itu tempat kebaikan dan keburukan. Sekarang kita analisa. Tadi saya katakan bahwa kolbu atau jantung itu ada dua. Jadi ada jantung sebelah kiri, ada jantung sebelah kanan. Nah, sekarang karena kita analisa jantung kiri atau kolbu kiri. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bahasa medis dari jantung sebelah kiri ini mengalir darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Itu karena roh bekerja, maka jantung itu berdetak. Nah, ketika jantung itu berdetak, sehingga menimbulkan kejadian luar biasa, yaitu jantung itu mengalirkan darah dan oksigen, tepatnya di jantung sebelah kiri. Sehingga akibat dari mengalirnya oksigen dan darah ke seluruh tubuh, maka memberikan tenaga kepada manusia yang dipergunakan untuk menggerakkan otot-otot, tangan, kaki, otak untuk berpikir dan lain-lain. Dengan pengertian lain bahwa jantung sebelah kiri atau kolbu kiri ini secara fisik dapat memberikan manfaat ke seluruh tubuh, sehingga dikatakan jantung kiri atau kolbu kiri adalah tempat kebaikan. Namun di pihak lain, secara batin bahwa kolbu kiri ini merupakan sebuah wadah atau tempat untuk menampung sinyal-sinyal dari Allah yang dapat menerjemahkan fenomena-fenomena baik secara lahir maupun secara batin, dalam artian dalam bentuk rasa, alam gaib dan alam akhirat, dalam bentuk tatanan berita gaib.
Nah ini yang apa istilahnya, bahwa jantung sebelah kiri ini secara medis sudah saya tadi jelaskan, tetapi secara batin ternyata jantung sebelah kiri ini adalah sebuah tempat yang begitu spesial, yaitu menampung sinyal-sinyal dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam jantung sebelah kiri atau kolbu kiri itu terdapat jiwa yang tenang yang disebut dengan an-nafs al-mutmainnah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fajr ya, ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang atau yang aman, atau dalam hal ini penekanan adalah jiwa yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, kelebihan daripada jantung sebelah kiri atau kolbu kiri ini begitu luar biasa. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, ya, maka Allah itu menyempurnakan dengan pendengaran dan penglihatan dan jiwa. Artinya pendengaran dan penglihatan batin. Ya. Bisa kita lihat di dalam surat As-Sajdah ayat 2, ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruhnya dan menjadikan baginya kamu pendengaran, penglihatan dan jiwa. Di situ. Kemudian di dalam jantung sebelah kiri secara batin ini, ya, Allah menanamkan keimanan. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhi minhu. Mereka itulah yang Allah telah menanamkan keimanan dalam kalbu mereka dan memperkuat dengan ruh. Jadi di dalam jiwa itu, di dalam kalbu kiri itu ada jiwa, di dalam kalbu kiri itu ada keimanan, di dalam kalbu kiri itu ada ada jiwa, ada pendengaran, penglihatan, ya. Dalam artian ada fuad, ya, untuk merekam ayat-ayat Allah, ya, dan lub untuk menganalisa ayat-ayat Allah, ya. Nah, akibat daripada kerja maksimal daripada jiwa, fuad, ya, kemudian iman, ya, atau di dalam kalbu kiri itu juga ada akal, maka menyebabkan Allah itu menurunkan cahayanya. Dan dengan cahaya itu maka manusia akan berjalan di muka bumi itu dengan lurus, dalam artian berjalan dalam koridor syariat Allah. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 28. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu perlu kita ketahui yang mana kalbu tempat kebaikan dan yang mana kalbu tempat keburukan. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi, maka kalbu kiri adalah tempat kebaikan. Secara medis, kalbu kiri mengalirkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh sehingga kita bisa beraktivitas. Secara batin, kalbu kiri itu adalah tempatnya jiwa, kemudian diberikan pendengaran dan penglihatan atau fuad dan lub. Kemudian di dalam kalbu kiri itu ada iman, ada akal, ada ruh. Tergantung kita bagaimana memaksimalkan kerja daripada kalbu kiri. Karena kalau kalbu kiri ini dimaksimalkan kerjanya, maka akan berdampak Allah akan menurunkan cahayanya. Allah akan menurunkan cahaya. Cahaya itu apa? Petunjuk, karunia, hidayah,
kasih sayang Allah, sehingga dipastikan orang itu selalu dalam keadaan di jalan yang lurus. Nah, sekarang kita analisa tentang qalbu kanan. Ya. Di dalam peredaran darah besar itu ada istilah ya, darah itu dari jantung kiri mengalir ke seluruh tubuh. Ketika darah dan oksigen itu sudah dipakai beraktivitas oleh manusia, maka dikembalikan lagi ke jantung sebelah kanan. Tetapi posisinya sudah berbeda karena sudah dipakai ya, terjadi pembakaran di dalam tubuh sehingga kita beraktivitas, maka bukan lagi dalam bentuk darah yang dibutuhkan dan bukan lagi oksigen, tetapi darah yang harus diganti. Demikian juga bukan oksigen tapi karbon dioksida atau CO2, gas yang sangat berbahaya. Nah, ditampunglah ini di dalam jantung sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sisa-sisa pembakaran harus dikeluarkan. Darah dengan unsur zat ini sangat merugikan bagi kesehatan tubuh. Secara fisik, jantung kanan ini tempat menampung ampas sisa dari pembakaran zat-zat kimia dalam darah akibat aktivitas tubuh. Nah, kelebihan zat kimia darah yang mengandung karbon dioksida turut mempengaruhi psikologis dan fisiologis seseorang dalam hal kinerja, dalam hal emosi maupun sifat. Maka dikatakan qalbu kanan atau jantung sebelah kanan ini adalah tempat keburukan. Sementara secara batin, qalbu kanan itu semuanya rata-rata negatif ya. Jadi terutama ketika setan memasukkan bisikan jahatnya ke dalam diri kita, atau yang berperilaku kemusyrikan atau keburukan-keburukan lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tetap mempercayai Allah tetapi mencari kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini dapat kita simpulkan, yang pertama, qalbu kiri adalah tempat kebaikan, qalbu kanan adalah tempat keburukan. Kemudian Allah hanya memandang kepada qalbu kita. Kalau qalbu kita baik, maka kita selamat. Kalau qalbu kita itu buruk, maka kita akan tersesat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.